Sobat Biologi. Pada video ini, saya akan membahas mengenai penggolongan hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, jadi apa sih hewan vertebrata dan hewan invertebrata itu? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, seperti ikan lele, kelinci, burung, buaya, dan lain-lain. Nah, sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, seperti cacing, kepiting, kalajengking, kupu-kupu, dan masih banyak lagi. Adapun ciri-ciri hewan vertebrata memiliki sistem saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang untuk memproses berbagai informasi melalui organ sensorik. Yang kedua, sistem peredaran darahnya tertutup dan biasanya hewan vertebrata ini bernapas dengan paru-paru, kulit, ataupun insang. Yang ketiga, memiliki suhu tubuh yang panas atau dingin sesuai dengan kondisi lingkungannya. Apabila lingkungannya dingin, maka suhu tubuhnya akan berubah menjadi panas, begitupun sebaliknya. Ciri-ciri yang keempat adalah memiliki notochord, yaitu kerangka yang berbentuk seperti batangan keras yang lentur terletak di antara saluran pencernaan dan tali saraf, kemudian memanjang sampai membentuk sumbu kerangka. Yang kelima, sistem pencernaan dilengkapi dengan hati, kelenjar pencernaan, dan pankreas, yang mana alat pencernaannya memanjang mulai dari mulut sampai anus dan letaknya ada di bagian belakang tubuh. Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah memiliki celah faring. Lalu, apa saja sih yang termasuk hewan vertebrata itu? Yang pertama, Pisces ataupun ikan. Pisces merupakan salah satu jenis vertebrata terbesar di dunia. Pisces ataupun ikan memiliki habitat di air dan bernapas dengan menggunakan insang. Sementara siripnya memiliki fungsi untuk menentukan arah gerak dan tekanan yang ada di dalam air. Adapun contohnya, ikan emas, ikan arwana, dan masih banyak lagi ya sobat. Yang kedua, amfibia. Jenis hewan ini memiliki keunikan tersendiri karena bisa hidup di dua alam, yaitu air dan darat, serta memiliki dua alat pernapasan yaitu insang dan paru-paru. Hewan amfibi ini mudah ditemukan di berbagai belahan dunia, terutama di wilayah yang curah hujannya tinggi. Sama seperti ikan, hewan amfibi juga termasuk hewan berdarah dingin dan berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan yang masuk dalam kategori amfibi adalah katak, salamander, dan caecilian. Yang ketiga, reptilia. Hewan ini memiliki kulit bersisik yang berfungsi untuk menghindar dari udara yang kering. Sebagian besar reptil ini bernapas dengan paru-paru. Reptil ini juga biasanya bergerak dengan menggunakan kaki atau perut karena memiliki dinding kulit yang tebal. Contoh hewan yang masuk dalam kelompok reptil adalah ular, buaya, dan biawak. Yang keempat ada aves ataupun burung. Burung memiliki tubuh berbulu dan sayap dan digunakan untuk terbang. Tulangnya memiliki rongga sehingga membuat bobot tubuhnya lebih ringan. Sama seperti yang lainnya, burung juga berkembang biak dengan cara bertelur dan bernapas dengan paru-paru. Contoh hewan yang masuk dalam kategori aves ini adalah semua jenis burung seperti burung merpati, burung pipit, dan lainnya. Tetapi ada juga jenis aves yang tidak bisa terbang, seperti penguin yang biasanya hidup di habitat yang dingin. Jenis vertebrata yang terakhir adalah mamalia. Mamalia memiliki ciri khas yaitu kelenjar susu yang terdapat di daerah perut atau dada yang digunakan untuk menyusui anaknya. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Berbeda dengan hewan vertebrata lainnya, mamalia ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Contoh hewan mamalia ada zebra,
kucing, anjing, orang utan, dan masih banyak lagi ya sobat. Lalu apa saja sih yang termasuk hewan invertebrata? Nah, kelompok hewan tidak bertulang belakang ini terbagi atas film sobat. Yang pertama, filum protozoa. Filum protozoa adalah mikroorganisme yang menyerupai hewan. Berdasarkan alat geraknya, filum protozoa terbagi atas 4 kelas. Kelas Rhizopoda, contohnya Foraminifera. Kelas Flagellata, contohnya Euglena viridis. Kelas Ciliata, contohnya Paramecium caudatum. Dan kelas Sporozoa. Yang kedua, filum Porifera. Filum Porifera yang dikenal dengan spons ialah hewan yang mempunyai sel banyak. Pada umumnya, Porifera dapat ditemukan di perairan jernih, dangkal, dan menempel di substrat. Contohnya ialah spons laut. Yang ketiga, filum Coelenterata. Coelenterata sering disebut juga sebagai hewan berongga karena memiliki sebuah rongga sentral yang disebut coelenteron, yaitu rongga yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan dan pengedaran sari-sari makanan. Contohnya seperti hidra dan jellyfish. Yang keempat, filum Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan kelompok hewan cacing bertubuh pipih. Filum ini terdapat 3 kelas. Tulbellaria, salah satu contoh hewannya adalah cacing planaria. Trematoda, yaitu contohnya cacing hati. Dan yang terakhir, kelas Cestoda, contohnya cacing pipih. Dan yang kelima, ada filum Nematelmintes. Nematelmintes adalah cacing yang memiliki bentuk gilik, tubuh tidak beruas, permukaan tubuh dilapisi kutikula, dan memiliki rongga tubuh yang semu. Cacing ini bernapas melalui seluruh permukaan tubuh. Salah satu contohnya adalah cacing perut dan cacing kremi. Selanjutnya ada filum Annelida. Annelida merupakan hewan yang tubuhnya tersusun atas segmen menyerupai gelang. Filum ini terbagi menjadi beberapa kelas. Kelas Polychaeta contohnya cacing wowo, dan kelas Oligochaeta contohnya cacing tanah. Filum yang ketujuh yakni filum Arthropoda. Hewan pada filum ini memiliki tubuh yang beruas atau berbuku-buku. Filum ini terbagi 4 kelas sobat. Kelas Crustacea, contohnya kepiting. Kelas Myriapoda, contohnya kluing atau kaki seribu. Kelas Arachnoidea, contohnya adalah kalajengking. Dan kelas Insecta atau kelompok serangga, contohnya kupu-kupu. Selanjutnya ada moluska. Moluska ialah hewan yang bertubuh lunak. Spesies moluska banyak hidup di daerah ekosistem seperti karang, mangrove, dan padang lamun. Sebagian besar jenis moluska hidup di lingkungan laut. Hanya sekitar 25% hidup di perairan tawar dan daratan. Contohnya gurita dan siput. Yang terakhir, filum Echinodermata. Echinodermata merupakan hewan invertebrata yang memiliki duri pada permukaan kulitnya. Filum ini terdiri atas 5 kelas. Kelas Asteroidea, contohnya bintang laut. Kelas Opiroidea, contohnya bintang mengular. Kelas Echinoidea, contohnya bulu babi. Kelas Haturoidea, contohnya timun laut. Dan kelas Crinoidea, contohnya lili laut. Di dalam Al-Quran, banyak ayat yang membahas mengenai hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Salah satu contohnya dalam surah Al-An'am ayat 144.
yang membahas hewan vertebrata mamalia, yakni unta. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 26 yang membahas hewan invertebrata filum arthropoda, yakni nyamuk. Nah, jadi itulah sobat biologi, penggolongan hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Semoga video ini bermanfaat ya sobat biologi. Sampai jumpa kembali.